Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Amana di kanal Amana. Berbagi narasi, membangun inspirasi. Oke, alhamdulillah. Aku terus teman-teman juga diberi kesempatan lagi untuk sharing-sharing, sharing-sharing bareng. Tentunya masih di topik skripsi. Nah, kalau kemarin-kemarin ini di konten-konten sebelumnya aku bahas tentang eh, kapan sih waktu yang mungkin lebih tepat untuk memulai skripsi, pertimbangannya apa aja, terus juga sebenarnya ada nggak sih tips-tips untuk mencari ide biar meng-create ide biar idenya muncul gitu kan ya. Nah pasti setelah kita mencari ide terus berusaha untuk mencari-cari topik, pasti kita ada pandangan untuk akhirnya memutuskan topik apa, terus mungkin juga sudah ada yang menyusun judulnya kayak gimana, kata-katanya kayak gitu. Nah di dalam hal ini pastinya setelah kita punya topik, kita pinginnya mengajukan ke dosping maupun ke jurusan sesuai dengan alur pengajuan skripsi di kampus masing-masing gitu kan ya. Nah tapi di sini aku mau berbagi sedikit terkait dengan sebelum kita mengajukan judul itu sebaiknya ada hal-hal yang kita cek terlebih dahulu gitu. Kita perlu mengecek beberapa hal penting yang mungkin akan berdampak ke pengerjaan skripsi kita setelah kita mengerjakan skripsi dengan judul yang sudah kita ajukan kayak gitu. Nah, kenapa sih kok akhirnya aku mengangkat topik ini gitu? Kenapa nggak langsung di tips bab 1, bab 2 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ada beberapa kejadian di mana baik teman-temanku, terus kakak tingkatku maupun temennya kakakku itu ada yang kayak sudah ngajuin judul skripsi di ACC. Nah, kemudian ternyata waktu pengerjaan itu ada literatur yang kurang, terus ada teori-teori yang kurang kayak kurang tepat untuk dijadikan landasan teorinya untuk mendukung penelitian deskripsinya kayak gitu. Makanya aku angkat topik ini, aku angkat konten ini kayak gitu. Nah, hal apa aja yang perlu kita cek, setidaknya hal apa aja yang perlu kita cek berikut ini akan aku bahas. Ada 7. Oke, check it out. Oke, tips yang pertama yakni pastikan belum ada penelitian yang persis dengan judulmu. Nah, kegunaannya kenapa sih kok kita nggak boleh punya judul skripsi yang padahal kita kan juga belum tentu tahu ya apakah ada judul yang persis banget gitu. At least kita cek-cek dulu di internet kayak gitu, karena banyak banget penelitian yang ada di internet, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, terus juga jurnal-jurnal itu sudah banyak sekali gitu, dan kemungkinan mungkin aja kan judul kita tuh sama persis kayak gitu. Nah, untuk itu judul yang sudah kita temukan perlu banget untuk kita cek apakah judul itu sudah pernah digunakan oleh di penelitian-penelitian sebelumnya kayak gitu. Nah, gunanya secara teknis ketika kita nanti mau mengajukan skripsinya ke kampus kan pastinya ya. Nah, itu nanti biar kita nggak kena plagiasi gitu. Kalau di perguruan tinggiku, di kampusku, ketika kita mau sidang, ketika kita mau ujian skripsi, itu perlu untuk melakukan cek plagiasi, dan itu nggak cek sendiri, tapi ada tim cek plagiasinya kayak gitu. Nah, itu ketika dicek itu kalau misalkan di atas sekian persen, aku lupa, itu nggak bisa sidang gitu. Aku kurang tahu sih proses setelahnya, apakah harus membuat ulang, merevisi dan lain sebagainya, aku kurang tahu. Tapi yang jelas itu bakal menghambat proses kita setelah pokoknya menghambat proses kita untuk menyelesaikan skripsi kayak gitu, khususnya mungkin nanti ketika ujian ya. Nah, untuk alasan secara akademisnya, ketika kita melakukan penelitian dengan judul yang persis, kita juga pasti nggak mungkin, kalau misalkan sudah ada niat plagiasi ya, nggak mungkin kita punya datanya secara utuh dari penelitian sebelumnya itu kayak gitu. Pasti ada hal yang membuat kita kesulitan kalau misalkan mau plagiat, kalau misalkan memang ada yang berniat seperti ini ya jangan sampai. Tapi kalau misalkan nggak berniat seperti ini, secara nggak sengaja ternyata sama gitu, nah kita perlu cek biar nanti
apa yang kita teliti itu kayak nggak sia-sia gitu. Artinya biar apa ya, biar efektif aja. Kalau sebelumnya sudah diteliti, maka sebaiknya kita meneliti yang lain biar nggak kedobelan istilahnya kayak gitu. Itu kalau sama persis. Jarang banget sih yang sama persis, mungkin memper-memper atau mirip-mirip gitu, tapi mesti ada pembedanya, entah metodologinya, entah metode penelitiannya, entah subjek, terus habis itu entah gimana alurnya atau masalah khususnya kayak gitu. Biasanya sih pasti ada hal yang membedakan sama penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi kita harus mengecek dulu apakah judul yang kita angkat itu benar-benar sudah original, unik, dan nggak ada duanya gitu. Nah, oke, berikutnya ini adalah cek dulu teori-teori pendukung penelitianmu. Nggak harus habis dapat judul gitu ya, dapat topik, dapat hidayah, dapat wangsit. Nah, gitu nggak harus langsung kayak cari-cari teori, terus habis itu langsung apa ya, langsung di copy, disitasi, disimpan gitu. Nggak harus kayak gitu. Di sini kan maunya kan mengajukan judul dulu. Pastikan kita juga dikejar waktu ya, harus ada waktunya itu terbatas gitu untuk mengajukan judul. So ketika kita sudah dapat judul maupun dapat topiknya, kita perlu untuk mengecek teori-teori yang mendasari apa yang mau kita teliti, apa yang sudah terkandung di dalam judul kita. Gunanya untuk apa? Ini bakal mempermudah ketika kita mau menguatkan kalimat-kalimat yang kita utarakan di dalam skripsi itu, yang kita tuliskan. Misal di pendahuluan, terus kita menyebutkan kalau misalkan di matematika ya, masalah di matematika misal yang paling umum adalah anak peserta didik itu tidak suka matematika kayak gitu. Nah, kita nggak boleh asal ngomong kayak gitu, meskipun pada nyatanya yang kelihatan kayak gitu. Kita harus tetap ilmiah untuk mencantumkan landasannya atau penelitian terkait dengan ketidaksukaan matematika tersebut kayak gitu. Nah, kita cek dulu itu apakah memang demikian kayak gitu. Terus juga yang skripsiku adalah tentang profil keyakinan matematis. Maka aku juga perlu untuk mencari keyakinan matematis sebenarnya apakah itu benar-benar ada atau cuman kayak di awang-awangku aja kayak gitu. Nah, setelah aku cari di teorinya ada, oke, terus aspek-aspek yang mendukung, mungkin indikator juga sudah ada, oke, aku jadi bisa lebih yakin kayak gitu sih. Soalnya ketika nanti teori-teori ini tuh kita nggak temuin untuk mendukung skripsi kita, judul skripsi kita itu bakal sepertinya akan tidak mempercepat pengerjaan penulisan skripsi kita gitu, apalagi untuk di bab 2-nya nanti pasti juga akan berdampak juga di bagian pembahasan juga kayak gitu, dimana juga tetap akan memasukkan literatur pendukung, sitasi-sitasi yang mendukung kayak gitu. Dan juga perlu disesuaikan juga apakah teori-teori tadi yang sudah kita temukan apakah sesuai dengan aturan misal di jurusan maupun di kampus kita. Misal maksimal ada yang minta 5 tahun, maksimal 5 tahun ke belakang gitu, ada yang masih boleh 10 tahun ke belakang. Disesuaikan aja sama kriteria maupun ketentuan-ketentuan yang ada di kampus kayak gitu untuk tahunnya. So, mari kita cek dulu teori-teori pendukung untuk calon judul skripsi kita. Nah, oke, yang berikutnya adalah pastikan tujuan dan rumusan masalah kita itu sudah terwakili oleh judul kayak gitu. Yang nggak perlu panjang-panjang banget sih, maksudnya nggak harus yang judulnya apa, topiknya apa di ini untuk meneliti ini, yang nggak kayak gitu juga. Maksudnya kayak sudah cukup terwakili gitu untuk judul skripsinya dari tujuan dan juga rumusan masalah kita. At least ketika kita bingung untuk melakukan penelitiannya langsung, yang kalau misalkan di format skripsi lama itu di bab 4-nya, ketika kita melakukan penelitian langsung kita bingung alurnya kayak gimana, kita tinggal memperdalam lagi, memahami lagi bagaimana judul kita itu apa kayak gitu. Jadinya kayak judulku maunya ini, berarti aku harus menelitinya kayak gini kayak gitu. Dan itu sudah kayak mewakili dari tujuan dan juga rumusan masalah kita. Jadi biar mereka ini tuh berkolerasi menjadi satu kesatuan yang saling dukung kayak gitu. So, pastikan dulu tujuan dan rumusan masalahmu telah diwakili oleh judul.
Oh iya, satu lagi. Kenapa kok demikian? Katanya kan tadi kan keburu-buru ya untuk ngajuin judul. Tapi ada baiknya kita prepare dulu. Mungkin aja kan dosen pembimbing kita maupun pihak dari jurusan maupun program studi tanya kenapa kok kita judulnya milih ini, misal sudah ada latar belakangnya, tapi rumusan masalahnya atau tujuannya itu kurang linear kayak gitu. Nah, kita perlu untuk mempersiapkan, membentengi diri dulu untuk itu, kayak gitu. Dan juga kan maunya ini nanti judul itu juga mewakili seisi skripsi, sedangkan seisi skripsi itu adalah berporos dari tujuan kita dan dilaksanakannya skripsi itu juga untuk menjawab rumusan masalah. So, aku tekankan sekali lagi, pastikan tujuan dan rumusan masalahmu telah diwakili oleh judul. Nah, oke, berikutnya adalah ambil ancang-ancang metode penelitian yang sesuai sama penelitianmu. Nah, kenapa sih kok tadi kan udah dibilang ya waktunya mepet, terus habis itu segera harus mengajukan judul, keburu waktu-waktu yang lain, harus segera penelitian dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kok masih harus mempersiapkan metode penelitian? Kayak gini, meskipun sebenarnya beda-beda prosedur mengajukan skripsi, ada yang cuman ngechat aja, maksudnya konsultasi biasa ke dosen pembimbing, terus kalau misalkan oke langsung ACC bisa lanjut. Ada juga yang harus mengumpulkan proposal untuk pengajuan judul skripsi dan lain sebagainya. Dan aku itu termasuk yang mudah, yaitu cuman melalui konsultasi sama dosen pembimbing aja gitu. Tapi ketika mengajukan itu aku berpikiran kalau misalkan nanti yang pertama dosenku tanya tentang metode penelitian yang mau aku ambil, aku harus bisa jawab. Yang kedua, aku harus sudah punya ancang-ancang karena metode penelitian ini nanti itu menurutku waktu itu dan ternyata benar akan berhubungan dengan tujuan penelitian kita dan juga rumusan masalah kita. Contohnya dari pengalamanku, waktu awal banget rumusan masalahku, tujuan penelitianku itu kan juga relate sama latar belakang yang ada di pendahuluan. Ada kayak latar belakang masalahnya itu yang di pendahuluan itu relate gitu. Jadi kalau misalkan rumusan masalahku A, ya aku harus membikin latar belakangnya itu menuliskannya juga mendukung rumusan masalah A kayak gitu. Nah, ketika aku masih antre ya konsultasi di bab 2-nya, di kajian pustakanya, aku kan sambil ngerjain bab 3-nya, yaitu tentang metode penelitiannya. Nah, tapi aku stuck soalnya aku kayak gak bisa bayangin metode penelitiannya ketika nanti menggunakan rumusan masalahku, tujuan penelitian juga itu kayak mencondongkan penelitianku itu jadi penelitian yang metodenya campuran kuanti-kuali, kuali-kuanti kayak gitu. Nah, cuman aku nggak habis pikir aja kayak gimana fokusnya nanti kayak gitu. Kayak masih belum kebayang, udah aku paksain, udah aku coba untuk baca-baca tentang metode penelitian, tapi kayak masih belum ada yang pas sama tujuanku itu kayak gitu. Nah, akhirnya aku coba chat dosen pembimbingku lagi, terus aku tanya apakah sebaiknya metodeku nanti itu campuran ataukah lebih baik fokus ke salah satu aja gitu. Terus aku juga menyampaikan pertimbangan-pertimbangan di di latar belakang juga rumusan masalah serta tujuan penelitianku gitu. Nah, akhirnya beliau mengatakan lebih baik ambil satu aja kayak gitu, biar nanti gak menyusahkan aku juga dan biar bisa dibayangkan juga untuk menyusun instrumen penelitiannya kayak gitu. Karena kan kalau misalkan metode penelitian kita X gitu ya, aku kualitatif gitu. Nah, untuk menjelaskan di penelitianku yang kualitatif ini, aku membutuhkan instrumen penelitian berupa soal, angket wawancara dan juga pedoman wawancara kayak gitu. Jadi kayak saling berkesinambungan gitu. Makanya ketika ada yang nggak beres sedikit, kita harus segera mengklirkan itu. Kalau misalkan bingung bisa tanya ke dosen pembimbing kayak gitu sesegera mungkin. Nah, ketika kita bisa mengancang-ancang metode penelitian ini di awal-awal dengan segala alasannya, dengan segala motifnya, nah ini menurutku akan lebih membuat kita easy ketika kita mau melanjutkan penulisan skripsi di bagian-bagian selanjutnya kayak gitu. Ketika memang itu sesuai, kan juga mungkin aja kayak berubah kayak aku tadi ya, baru sadar di tengah-tengah gitu. Ketika sesuai akan mempercepat penulisan skripsi kita, tapi ketika kayak kurang sesuai kita akan lebih merasa kayak lebih peka karena sudah kita buat ancang-ancang sebelumnya dengan segala pertimbangannya kayak gitu.
So, meskipun baru akan mengajukan judul, kita perlu untuk mengambil ancang-ancang metode penelitian yang sesuai dengan penelitian kita. Dan jangan ragu untuk bertanya ke dosen pembimbing terkait dengan keraguan kita. Misal berpikir sesuatu kok gak sesuai, langsung tanyakan. Oke, yang berikutnya, yang kelima, itu adalah tentukan dan pastikan objek maupun subjek penelitianmu. Nah, aku bikin kayak gini soalnya aku juga kurang tahu menyeluruh apakah ada penelitian skripsi yang menggunakan objek sebagai penelitiannya. Kayaknya pastinya ada sih. Kalau misalkan aku kan ke pendidikan, jadi lebih fokus kayak ke subjek penelitiannya kayak gitu. So, aku mencontohkan untuk yang di subjek penelitiannya. Kenapa kok di sini kita baru awal tapi sudah harus kayak menentukan dan kalau bisa memastikan tentang subjek penelitian kita kayak gitu, karena intinya hidupnya skripsi kita itu adalah di penelitian kita. Nah, penelitian kita ini tuh pasti meneliti sesuatu. Kalau nggak objek, ya subjek. Ketika subjek, contohnya kalau aku kan menelitinya di siswa, pasti membutuhkan perizinan suatu sekolah biar aku bisa meneliti kayak gitu. Nah, ketika aku belum memastikan secara betul bahwa aku bisa meneliti di sekolah itu, kayak ragu gitu, ada kayak perasaan yang kayak bisa nggak ya kira-kira nanti meneliti di sana gitu. Belum lagi kalau misalkan ditanya dosping, mau melakukan penelitiannya di mana, apakah diperbolehkan, apakah bisa, apakah sesuai, kenapa kok di sana kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu untuk memperkirakan dulu, menentukan sekaligus kalau bisa memastikan. Kalau aku dulu karena memang sekolah yang aku minta tolong untuk penelitian skripsi itu adalah sekolah yang dulu aku KPL di sana, praktik mengajar di sana. Jadi aku sudah dari awal tanya ke guru yang bantu aku, guru pamongku, aku tanya kalau misalkan penelitian skripsi apakah boleh dan lain sebagainya gitu. Kata beliau boleh, dan dari wakil kepala sekolah juga sudah memberikan lampu hijau ketika memang kami mau melakukan penelitian itu diperbolehkan gitu. Observasi nggak usah pakai surat, tapi ketika nanti mau penelitian secara langsung silakan mengajukan surat gitu. So kan kayak sudah pasti ya. Jadi ya udah aku selanjutnya aku bisa memproses kayak ketika antara masih penulisan awal menuju ke penelitian yang sebenarnya itu kan pastikan ini kan mengerjakan bab 2, bab 3 gitu kan ya. Nah, selama ini tuh rasanya itu nggak bingung gitu, nggak takut nggak dapet tempat penelitian kayak gitu. Jadi meskipun nanti kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, ada halangan atau apa, lebih baik kita untuk mempersiapkan dulu, menentukan dan juga kalau bisa memastikan terkait dengan subjek maupun objek penelitian kita kayak gitu. Oh ya, satu lagi, kadang juga ada dosen pembimbing maupun pihak prodi yang kayak masukkan subjek penelitianmu itu di judulmu kayak gitu biar lebih detail, karena itu belum tentu terjadi di tempat lain kayak gitu, jadi kayak harus detail. Nah, kalau objek maupun subjek penelitian yang nggak ada gambaran mulai dari awal kan rasanya kayak kurang afdol kayak gitu. So, sekali lagi, tentukan dan kalau bisa pastikan objek maupun subjek penelitian. Oke? Nah, next, yaitu buat kerangka alur berpikir penelitianmu. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, utamanya yang kayak tadi, memastikan teori-teori, nggak harus kayak dibuat banget yang bagus gitu, enggak, kayak cuman diangan-angan juga cukup. Yang penting kayak tahu gitu gimana sih nanti alur berpikir untuk penelitian kita itu. Selain alasan klise nanti kalau takutnya ditanya sama dosping atau lain sebagainya, tapi kita juga perlu ini untuk kelancaran penulisan skripsi kita juga, utamanya ketika melakukan penelitian kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini, skripsiku ya, aku harus melakukan penelitian di SMK gitu. Nah, ketika aku melakukan penelitian di SMK itu harus sudah punya izin. Izinnya itu mintanya juga dari cabang dinas Kota Malang, karena aku di Malang ya, cabang dinas Kota Malang, dan juga dari perguruan tinggiku, karena untuk mengajukan ke cabang dinas itu juga perlu rekomendasi namanya rekomendasi surat penelitian dari
fakultas atau dari kampus kayak gitu. Jadi aku harus mengurus itu dulu. Nah, sebelum aku mengurus, aku sudah harus memastikan bahwa instrumen penelitianku sudah siap. So, aku harus membuat instrumen penelitian dulu sebelum melakukan itu semua. Instrumen penelitianku seperti yang aku sampaikan tadi, ada soal tes, ada angket, ada pedoman wawancara. Nah, ketika instrumen ini itu kan kalau aku yang sendiri yang bikin kan belum tentu benar ya. Jadi aku konsultasi dulu ke dosping. Terus habis itu ternyata perlu ada validasi dari pihak dosen maupun dari pihak guru yang di sekolah yang mau aku tempatin neliti kayak gitu. Jadi aku sebelum melakukan semuanya tadi itu juga aku harus melakukan validasi instrumen penelitianku biar instrumennya itu valid kayak gitu. Intinya biar kayak oh ya, ketika tujuannya kayak gini, instrumennya kayak gini, oke, nanti ketika sudah keluar hasilnya bisa kayak oke, valid kayak gitu deh. Kayak gitu, kayak biar bisa menjawab kayak gitu. So, dari sekian banyak itu kita sudah harus punya angan-angan, meskipun sebenarnya tadi di 5 step atas tadi itu juga merupakan alur berpikir ya, tapi ini kayak yang alur berpikir yang beneran ketika mau penelitian itu kayak gimana biar kita nanti juga gak kaget. Soalnya nggak sedikit program studi, mungkin juga nggak sedikit di kampus yang kayak alur-alur tertentu itu yang kayak kita bayangkan nggak ada, ternyata itu diadakan kayak gitu. Kayak misalkan ada validasi sih pasti. Kalau aku sih yang agak mengagetkan ketika di bagian ketika terakhir di yudisium, nanti kita akan bahas di konten-konten next. Oke? Nah, itu dulu kalau untuk yang membuat kerangka alur berpikir penelitian. Nah, oke, step yang ketujuh atau yang terakhir sebagai penutup juga, pastikan kamu mampu dan paham dengan penelitian yang kamu angkat. Nah, kenapa kok kayak gini? Soalnya tingkat pemahaman kita, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang mendukung penelitian kita, kayak misalkan metode penelitian yang diambil, itu akan ikut serta menentukan lancar tidaknya kita menyelesaikan skripsi kayak gitu. Nah, akan lebih baik ketika kita sudah dapat topiknya, sudah oke, inilah calon judulnya kayak gitu. Kita juga sudah paham apa yang mau kita teliti kayak gitu. Contohnya, kalau aku kan mengangkatnya tentang keyakinan matematis. Awalnya aku juga nggak tahu gitu, karena ada siswaku yang kayak ragu-ragu ketika ngerjakan, kayak ragu-ragu terus gitu. Akhirnya aku mikir, apa ya? Mungkin keyakinan matematis mungkin ya, searching, ya Allah ternyata ada gitu, padahal aku belum pernah kayak nggak pernah disinggung sama sekali gitu ketika di prodiku, di mata kuliah di prodiku, banyaknya ya tentang berpikir kritis, penalaran matematis kayak gitu-gitu. Nah, keyakinan matematis itu masih belum sama sekali disinggung. Akhirnya aku coba cari teori-teorinya, oh oke, ada, terus aku baca, oh iya aku paham ini, aku bisa ini menggait ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah ada keyakinan kayak gitu, it's okay meskipun belum paham betul ya, tapi ketika membaca, mungkin membaca sekilas atau membacanya itu butuh beberapa waktu yang mungkin cenderung singkat atau sesuai sama target kita. Oke, aku bisa ini. Oke, aku nanti bisa ambil topik ini soalnya aku sudah bisa memahami key point-nya kayak gitu. Itu sih biar nanti selanjutnya itu bisa lebih lancar ketika melakukan penulisan skripsi. So, jangan lupa untuk melihat diri kita sendiri, bukan menginsecurekan diri, tapi ini demi untuk melancarkan penulisan skripsi kita. Pastikan kamu mampu dan paham tentang penelitian yang kita angkat gitu. Nah, itu tadi adalah 7 hal-hal penting atau 7 step mungkin ya, 7 hal-hal penting yang perlu kita cek dulu sebelum kita ngajuin judul versi aku. Menurutku ini penting dengan alasan-alasan yang di awal sudah aku sampaikan, utamanya terkait dengan kelancaran skripsi kita semua, teman-teman yang OTW skripsi ke depannya kayak gitu.
itu adalah bentuk persiapan biar kita itu juga nggak stuck ketika ngerjain skripsi karena judul yang kita kuasai gitu. Misal teorinya kita nggak paham atau metodenya itu kurang pas, landasan teorinya bahkan nggak ada kayak gitu, belum kita temukan gitu. So kita perlu sekali untuk memperhatikan 7 hal tadi. Ketika memang menemukan stuck, ketika sudah melakukan persiapan, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan teman, mungkin teman sebimbingan, teman sekelas, teman seoffering, apalah itu namanya, teman main juga kalau misalkan memang seumuran dan lagi sama-sama struggle mengerjakan skripsi. Juga ada kakak tingkat yang sudah berpengalaman, jangan lupa untuk tanya-tanya, menimba ilmu dari beliau-beliau. Juga kalau misalkan memang perlu untuk bertanya karena sudah tanya kemana-mana tapi tetap gak lega, tanya ke dosping kayak gitu. Jadi jangan sampai membiarkan stucknya kita itu ya wis stuck, aduh nggak bisa lagi, ya udah aku nyerah, nggak kayak gitu. Jadi kita masih punya orang-orang di sekeliling kita yang diberikan sama Allah, teman-teman yang diberikan sama Allah, teman-teman yang dikirimkan sama Allah, kakak tingkat yang ada, dosen yang sudah ditakdirkan menjadi dosen pembimbing kita, itu perlu kita manfaatkan, perlu kita optimalkan mereka untuk demi menyelesaikan salah satu tanggung jawab kita juga untuk mengerjakan skripsi, menyelesaikan studi kita kayak gitu. So semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat, see you at next content. Salam narasi, salam berbagi, tumbuhkan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.